Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas D Praktikum Biofarmasetika dan Farmakokinetika akan menjelaskan praktikum yang berjudul tentang WinSam. Tujuan dari praktikum ini agar mahasiswa mengetahui apa itu WinSam, mengetahui apakah data yang diperoleh dapat terdistribusi secara normal atau tidak, dan juga dapat mengoperasikan aplikasi WinSam serta dapat menguji normalitas dengan menggunakan aplikasi Minitab atau SPSS. WinSam adalah permodelan sistem biologi yang berbasis Windows dengan menggunakan model matematis. Keunggulan dari WinSam yang pertama, mudah dioperasikan. Untuk sistem linear dan non-linearnya dapat dikerjakan dengan perintah yang umum. Otomatis fitting data tanpa perlu menerjemahkan model dari konstruksi. Secara otomatis menentukan parameter linear dan non-linear sesuai dengan model konstruksi, dan juga fleksibel untuk berbagai model. Fasilitas spreadsheet memungkinkan output hasil pengolahan data dapat diekspor secara langsung ke Excel, dan juga sistem pada spreadsheet lainnya. Inti dari WinSam adalah dua konsep. Yang pertama, kompartemen dan transfer antar kompartemen. Kompartemen merupakan dasar dari zona di mana zat-zat yang homogen didistribusikan, dan antar kompartemen transfer menggambarkan proses yang bertanggung jawab untuk memindahkan zat dari suatu zona tersebut ke zona yang lain. Sementara kegunaan dari program ini untuk biologi atau analisis kompartemental hampir tak terbatas, maka sangat cocok untuk pemeriksaan fisiologis berbasis masalah transportasi nutrisi menggunakan radiotracer atau data isotop stabil, pada penyelidikan kimia berbasis studi metabolik menggunakan jalur in vitro, dan reaksi data kinetik. WinSam merupakan piranti lunak versi Windows untuk konsam yang digunakan untuk memodelkan berbagai proses dalam sistem biologis dan berdasarkan pada pendekatan model kompartemen. Piranti lunak ini dikembangkan pada tahun 1980 di National Institute of Health atau NIH oleh Dr. Ray Bastem yang berasal dari School of Veterinary Medicine, the University of Pennsylvania, USA. WinSam ini bahkan mempunyai kemampuan menerjemahkan rangkaian OD atau ODE sekompleks apapun, cukup dengan menuliskan kode notasi parameter model sesuai dengan kaidah piranti lunak. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum biofar kali ini, untuk alat terdapat laptop yang telah diinstal software WinSam, laptop yang telah diinstal software SPSS, dan yang telah diinstal dengan software Minitab. Lalu untuk bahan, pertama itu adalah data farmakokinetika obat dalam darah, yang kedua data SPSS, dan yang ketiga adalah data Minitab, nilai QC dan nilai QO. Adapun untuk cara kerjanya, yang pertama install aplikasi WinSam, lalu buka aplikasinya, kemudian diklik edit, lalu dipilih WinSam working file, kemudian diisi data sesuai data darah yang diperoleh pada template, kemudian diklik save, lalu pilih exit, diklik save, lalu pilih deck, diklik comment, lalu pilih solve, dan diklik comment, lalu dipilih iterate, dan diklik lagi, kemudian iterate hingga muncul tulisan no iteration are possible, kemudian diklik plot key 1 lalu enter, dan diatur bentuk kurva hingga sesuai dengan yang seharusnya dengan mengubah nilai P dan L. Kemudian diklik file, lalu pilih plot save as, kemudian disimpan dalam bentuk JPG, kemudian dikembalikan ke halaman utama, klik OK, lalu pilih save dan OK. Modeling pada WinSam berupa analisis data penelitian biofarmasetika dengan pengkhususan data in vivo dan akan menghasilkan data melalui kurva Kinsey dan Kinol. Prinsip kerja dari WinSam dengan melakukan perhitungan terhadap profil farmakokinetik obat menggunakan program WinSam yang dijalankan dengan sistem komputasi. Permodelan farmakokinetik berfungsi untuk memprediksi konsentrasi obat di dalam plasma, jaringan dan urin, dan akan dikalkulasikan dengan dosis optimum obat. Parameter L21 menggambarkan parameter kecepatan perpindahan obat dari kompartemen 1 menuju kompartemen 2. Sedangkan parameter L02 menunjukkan kecepatan eliminasi, dan IC1 itu adalah initial condition untuk kompartemen 1, di mana umumnya mengacu pada jumlah obat yang tersedia pada awal proses transport. Setiap parameter diasumsikan dengan 3 angka yang dipisahkan dengan TAB atau tabulasi, dengan rincian angka pertama adalah prediksi awal, angka kedua nilai minimum, dan angka ketiga adalah angka batasan maksimal. Parameter DEC berfungsi untuk menerjemahkan list
testing dalam bahasa binary atau dikenal dengan decking. Selanjutnya diketik solve lalu di enter. Solve di sini berfungsi pada proses untuk menerjemahkan persamaan, termasuk bahwa persamaan yang dianalisis adalah persamaan diferensial menjadi persamaan planar, termasuk profil kurva prediksi sesuai dengan angka yang kita masukkan. Iterasi digunakan untuk mendapatkan parameter model fitting yang paling baik merefleksikan data observasi. Untuk plot Q1 itu berfungsi untuk menampilkan kurva perbandingan antara prediksi Winsum dengan data yang kita masukkan. Data yang dimasukkan jika belum berhimpit antara prediksi dengan data, misalnya jika prediksi terlalu tinggi, maka kita memberikan nilai P2 atau volume distribusi yang terlalu rendah, maka dapat diperbaiki dengan cara kembali ke Winsum working file. Kurva yang diperoleh dari praktikum kali ini hasilnya cukup baik. Hal ini dikarenakan kurva yang diperoleh berhimpit antara prediksi Winsum dengan data yang dimasukkan. Pengujian normalitas pada aplikasi Minitab, data yang dihasilkan pada metode residual didapatkan value Q1 dan Q0, metode residual dan untuk metode Wagner-Nelson nilai P-nya itu lebih besar dari 0,15 yang menunjukkan data terdistribusi normal. Pengujian normalitas pada aplikasi SPSS, metode Wagner-Nelson dan residual diperoleh nilai SIG yang menunjukkan data terdistribusi normal. Winsum merupakan suatu program yang berfungsi sebagai modeling dan menganalisis data yang terdiri dari kompartemen satu dengan lainnya yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemindahan materi berdasarkan angka serta notasi yang digunakan. Lalu, yang kedua itu cara pembuatan kurva menggunakan aplikasi Winsum perlu mengetahui parameter L, I, dan IC, serta perlu data dosis obat sehingga data yang akan dimasukkan dapat dianalisa. Lalu, keunggulan program ini adalah tidak diperlukan penulisan persamaan diferensial secara utuh karena software akan mengenali model yang ditulis berdasarkan konvensi tersebut. Lalu, analisis data penelitian biofarmasetika dengan penggunaan data in vivo menggunakan software Winsum akan menghasilkan data berupa kurva QC dan QO. Lalu, data kolmograph dapat dilakukan dengan dua aplikasi tergantung data yang dibutuhkan, antara lain Minitab dan SPSS.